Terima kasih masih bersama CNN Indonesia Prime News. Belum kunjung selesainya pembahasan RUU Pemilu mempengaruhi proses persiapan pelaksanaan pemilu ke depannya. Dan untuk membahas hal ini, saya sudah ditemani oleh Wahyu Setiawan, komisioner dari Komisi Pemilihan Umum. Selamat malam, Mas Wahyu. Terima kasih Malam, Mas Indra. sudah hadir meluangkan waktu. Saya ingin bertanya, ini tentu dikebut ya, kinerja dari KPU ini. Tapi dilihat sampai malam ini ternyata masih ada beberapa poin yang belum selesai. RUU Pemilu ini secara sederhana digambarkan ke publik. Ini mengganggu tahapan pemilu tidak kira-kira? Cukup mengganggu. Sangat mengganggu ya? Di mana? Mungkin bisa Anda gambarkan akan seperti apa? Kalau misalnya malam hari ini belum selesai, sebenarnya tahapan itu mulai kapan sih sebenarnya? Ya, jadi idealnya, kita berpikir ideal itu tahapan pemilu, itu 22 bulan. 22 bulan ya tahapan pemilu ya? Kalau 22 bulan, berarti kurang lebih mestinya RUU Pemilu itu sudah selesai pada bulan April 2017 ini? Iya. Pada bulan April harusnya selesai ya? Karena memang waktu itu sempat ditargetkan selesai akhir April kan ya? Dan sekarang sudah hampir pertengahan Juni. Iya, kita berharap Kamis ini... Jadi nggak mungkin 22 bulan tahap ideal itu? Menjadi tidak mungkin 22 bulan. Karena sampai sekarang sudah bulan Juni. 22 bulan itu jatuhnya mestinya April yang lalu. Iya. Itu dengan asumsi pemilihan atau pemungutan suaranya pada tanggal berapa? Kita asumsikan bulan April lah. April 2019 ya? Ya. Baik, Mas, kalau kita lihat itu seharusnya 22 bulan dan sekarang sudah bukan awal Juni lagi, sudah hampir masuk pada pertengahan Juni, maka apa tahapan yang akan dikorbankan? Apa dikorbankan atau bagaimana caranya itu nanti? Istilahnya tidak dikorbankan. Jadi ini perlu saya sampaikan kepada publik juga bahwa 2014, pada pemilu 2014 kita juga mengalami hal yang relatif sama. Tetapi kita toh mampu menyelenggarakan pemilu yang dinilai oleh banyak kalangan cukup berhasil. Sehingga sebenarnya dalam situasi ini kita tetap ingin menyampaikan optimisme bahwa penyelenggara akan tetap mampu mengelola waktu yang tersedia, meskipun sebenarnya kita berharap RUU Pemilu segera diselesaikan. Di mana letak yang paling membuat KPU nanti akan kerjanya dikejar-kejar waktu, deg-degan begitu, nanti di tahapan mana kira-kira, Mas? Kalau dengan waktu yang masih sampai sekarang sudah hilang kurang lebih 2 bulan ya, hilang dari target ideal 22 bulan tahapan pemilu itu. Ya, sebagai ilustrasi begini, Mas Indra. Jadi kita ini sekarang sedang melakukan kodifikasi PKPU untuk Pilkada 2018. Oh, belum lagi ada Pilkada 2018 ya? Untuk melakukan proses kodifikasi, kemudian rapat dengar pendapat dengan DPR, konsultasi dengan DPR dan pemerintah. Untuk 5 PKPU saja kita membutuhkan waktu 2 bulan. Kodifikasi ini bahan dasarnya sudah ada, hanya kita revisi dan penambahan. Sementara untuk pemilu 2019, kita merancang PKPU yang benar-benar baru. PKPU yang benar-benar baru ya? Karena undang-undang baru. Sehingga ini kan membutuhkan konsentrasi, membutuhkan waktu, dan membutuhkan simulasi-simulasi. Yang itu menurut kami memakan waktu. Sebagai contoh begini, kita perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat, kepada pemangku kepentingan terkait dengan undang-undang pemilu yang baru. Karena hakikatnya KPU itu kan melayani 2 pihak. Yang pertama melayani masyarakat menggunakan hak politiknya dan melayani peserta pemilu secara adil dan setara. Jadi kita tidak hanya melayani peserta pemilu, tapi juga melayani masyarakat. Lalu melayani masyarakat tentu saja pemilih masyarakat pemilih dengan sosialisasi, dengan penyampaian informasi dan lain sebagainya. Itu butuh waktu. Kalau kita lihat pengalaman sebelumnya, pembentukan PKPU ini sendiri kan juga seringkali masih memunculkan perdebatan lagi begitu ya. Karena ada yang bilang tafsirnya undang-undangnya seperti ini atau seperti itu. Nah, ini kira-kira akan target selesai PKPU-nya sendiri akan kayak bagaimana? Akan target berapa lama? Karena mengingat pembahasan undang-undangnya sendiri sampai malam hari kita berbicara belum selesai. Ya. Saya perlu menyampaikan begini. Jadi menurut undang-undang sampai dengan saat ini kan untuk menyusun PKPU
KPU melakukan konsultasi dengan DPR dan pemerintah. Dengan mekanisme ini, konsekuensi logisnya adalah kita membutuhkan waktu untuk melakukan rapat konsultasi. Iya, karena dengan lembaga lain ya, dengan DPR lagi, dengan pemerintah lagi. Dengan DPR. Sehingga ini yang seringkali kita membutuhkan lebih banyak waktu ketimbang kita tidak melakukan konsultasi. Jadi ini bisa dikatakan KPU benar-benar tersandra oleh waktu yang sekarang sedang digunakan oleh DPR berarti sekarang. DPR dan pemerintah ya? Tidak tepatlah istilah tersandra. Karena kita sebenarnya tidak tepatin dari yang tulus tidak ya? Kalau kita lihat ekspresinya ini kerjanya udah koyo banget ini sampai malam ini udah mulai sakit ya Pak? Kebetulan komisioner sekarang itu punya latar belakang mantan komisioner di tingkatan provinsi dan kabupaten kota. Sehingga kita paham, kita punya pengalaman bagaimana menyelenggarakan pemilu di daerah. Bahkan banyak kawan-kawan yang juga mulai terlibat sejak pemilu 2004. Sehingga di tengah waktu yang belum menentu ini, kita juga punya optimisme bahwa kita punya hitung-hitungan yang memungkinkan kita tetap menyelenggarakan pemilu 2019 dengan tetap menjaga kualitas. Asal selesai kapan kalau itu? Apa toleransi yang datang dari KPU lagi ini kira-kira kapan selesai ini? Ya bulan Juni lah kita harap. Bulan Juni itu sudah masih masuk akal ya untuk menjalankan tahapan secara normal begitu ya? Ya, kita berharap DPR lancar, mampu menyelesaikan. Masih lobby fraksi sekarang? Iya, sehingga informasi dari Komisi 2 kemarin akan diselesaikan hari ini, semoga terlaksana. Katakanlah setelah diketuk lewat paripurna dan lain sebagainya, kemudian KPU langsung akan membentuk PKPU itu sendiri, langsung akan menyusun PKPU-nya? Akan merancang. Jadi sebenarnya begini Mas Indra, kita tidak kemudian tinggal diam menunggu pembahasan undang-undang. Tetapi kita juga sudah mengambil langkah-langkah. Contohnya seperti apa? Contohnya kita bisa membaca dinamika penyusunan. Arahnya akan kemana? Iya, arahnya akan kemana. Sambil menyusun PKPU. Betul. Oh, draft-draftnya menyusun juga rancangan dasar sehingga kita tidak semata-mata menunggu sambil berdiam diri, tetapi kita juga mempersiapkan dengan melihat perkembangan dinamika politik di Jadi tinggal DPR. menyesuaikan saja setelah diketuk, menyesuaikan kembali, tapi memang memakan waktunya ketika harus rapat konsultasi lagi begitu ya dengan DPR. Sementara di DPR kalau ketika rapat konsultasi ada perbedaan pandangan fraksi-fraksi lagi nanti kan ya. Itu menghadapinya akan seperti apa nanti? Ya, kita menempatkan diri bahwa KPU itu kan pelaksana undang-undang. Ya, tetapi kita punya kewajiban memberikan masukan, memberikan pandangan tentang tema-tema tertentu yang menjadi perdebatan di Komisi 2 dan pemerintah. Baik, ini kan sekarang yang menjadi perdebatan serius dalam DPR ini kan soal poin tentang presidensial threshold, parliamentary threshold, dan beberapa threshold, 2 threshold itu ya. Karena mereka, terutama presidensial threshold, karena terkait dengan keserentakan. Nah, soal keserentakan ini nanti juga akan menjadi pekerjaan lebih berat lagi buat KPU atau tidak, kira-kira? Menurut saya ya. Karena apa? Karena sebenarnya penyelenggara pemilu belum ada yang punya pengalaman menyelenggarakan pemilu serentak. Pemilu legislatif dan pemilu presiden serentak. Ini betul-betul baru. Sehingga kita merancang melakukan simulasi. Simulasi yang kita maksudkan adalah misalnya sebenarnya butuh berapa lama pemilih menggunakan hak pilihnya. Ini penting karena akan menentukan kisaran ideal berapa jumlah pemilih di TPS. Ada 5 surat suara. Kita akan simulasikan 1 orang pemilih itu menghabiskan berapa menit untuk menggunakan hak pilihnya. Nah, hal-hal seperti ini akan kita lakukan sebagai bentuk respon terhadap keserentakan. Apalagi dihadapi dengan yang pola pemilihan yang baru ya, sehingga diharapkan undang-undang ini agar segera selesai karena ini bukan mengulang seperti pemilu-pemilu sebelumnya yang ada pengalamannya, tapi ini baru benar-benar baru gitu ya. Oke, kita harap malam ini lobby fraksinya selesai. Mungkin apakah itu lewat musyawarah ataukah voting, yang pasti kepastian undang-undang itu harus segera selesai karena KPU sebagai pelaksana juga sangat menantikan. Terima kasih Mas Wahyu Setiawan telah bergabung bersama CNN Indonesia Prime News. Selamat malam.